saya Heni, karyawan di HD Express, bagian admin penjualan, telah bekerja selama 1 tahun sekian bulan. Perbedaan bekerja sebelum pandemi sama selama pandemi tentunya berbeda, karena sebelum pandemi banyak sekali barang-barang yang datang untuk dikirimkan, baik itu ke luar negeri, keluar pulau, bahkan keluar kota sekalipun. Dan selama pandemi masih banyak barang-barang yang akan dikirimkan, cuman banyaknya tidak sebanyak sebelum pandemi. Dan saya harapkan pandemi cepat berakhir dan kembali seperti normal lagi. Selamat siang juga Bu Deski. Sama-sama saya juga terima kasih Bu udah bersedia untuk mewawancarai untuk HD Express. Boleh silakan Bu dilanjut aja untuk interviewnya. Oke, untuk background perusahaan HD Express sendiri, kami berdiri sejak tahun 2017 di akhir tahun, dan kami berdiri sebagai UD, usaha dagang, sehingga pada tahun 2019 pada bulan April kami resmi menjadi PT, yaitu PT Handelar Danawa Express, untuk menangani logistik, pengiriman baik itu MKL, MPU ataupun MKA. Kami menjadikan itu menjadi main core bisnis kami untuk kedepannya mungkin kami akan menambah bisnis-bisnis lainnya. Untuk visi dan misi perusahaan, untuk visi perusahaan menjadi perusahaan kargo yang dipercaya dan tumbuh bersama konsumen, serta memimpin segmen kargo retail secara global. Dan untuk misi, 1. Menyediakan jaringan pengiriman yang solid di seluruh tanah air. Karena jaringan pengiriman itu nggak semuanya bergantung pada satu pihak. Maka kami harus menyediakan jaringan yang solid. Memberikan pelayanan terbaik secara konsisten dan efisien kepada semua pelanggan. Karena pelanggan itu kadang ingin di-treat secara mereka juga ingin servis yang efisien, seperti harganya dia harus efisien. Dan kita juga harus konsisten memberikan pelayanan yang terbaik, karena jika tidak konsumen mungkin bisa lari ke company lain gitu. Untuk yang ketiganya, bersinergi dan berkomunikasi secara efektif dengan mitra kerja. Yang tadi saya bilang pada poin 1, untuk logistik nggak semuanya bisa dikerjakan oleh satu bendera saja. Maka dari itu kami harus membentuk komunikasi yang efektif untuk mitra kerja kami semuanya. Dan keempat, menciptakan sistem manajemen yang mampu terus berinovasi guna menjaga kepuasan pelanggan. Sekarang kan semuanya harus berinovasi, karena begitu kita stuck hanya di titik ini saja, maka semuanya akan lari duluan. Jadi kita harus tetap berinovasi. Untuk bisnis apapun sama. Kalau kita nggak berinovasi, bisa-bisa kita mati di tempat gitu. Jadi kalau ada contohnya mungkin katanya untuk amati, tiru, modifikasi, itu betul memang. Anda harus mengamati, tiru, dan modifikasi. Karena kita harus terus-terus untuk berinovasi biar konsumen lebih tertarik lagi gitu. Nah, kita bisa menciptakan market yang lebih luas lagi. Begitu sih kira-kira. Oke, untuk pertanyaan Bu Deski yang tentang SPOT itu, untuk kita bahas dulu satu-satu. Ya, untuk S itu strength. Untuk strength dari perusahaan kami sendiri, kami bisa memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif, juga dengan service yang memuaskan untuk seluruh klien kami. Untuk weakness, kelemahan kami bisa berikan menjadi suatu kelemahan itu seperti sistem. Contohnya sistem kami yang masih kami buat belum berjalan sampai dengan sekarang, menjadi salah satu kelemahan kami. Jika kadang suka ada customer yang bertanya apakah ini udah by sistem belum untuk booking, untuk tracking dan lain sebagainya, kami masih belum. Itu menjadi suatu weakness dari kami ya. Untuk opportunity, peluang kami sebenarnya sangat terbuka luas, karena pada hari ini
seluruh perusahaan membutuhkan logistik, apapun itu bentuknya. Mereka pasti membutuhkan jasa pengiriman, dan itu menjadi opportunity kami, itu menjadi suatu tantangan buat kami untuk menggapai opportunity itu dan untuk terus berinovasi agar opportunity itu menjadi milik kami. Dan untuk thread, kami bicara untuk thread, sebenarnya threads-nya adalah kompetitor-kompetitor mungkin yang sudah running well lebih dari kami, dan mereka sudah mempunyai sistem, mereka sudah buy online, mereka juga mempunyai portofolio klien yang memang sudah lebih. Mereka mungkin kita juga menjadi salah satu trend mereka gitu, dan kita pun memiliki trend yaitu mereka. Tapi ya sedikit demi sedikit kami akan terus berinovasi untuk memperkecil trend itu dimanapun nanti cabang kami berada. Seperti itulah Bu, kira-kira. Pasar kami mulai dari UMKM sampai dengan perusahaan, kami menangani mereka. Seperti contohnya mungkin yang diketahui Sour Sally kami tangani untuk pengiriman granolanya. Seperti contohnya Eiger, kami menangani untuk pengiriman neon sign Eiger ke seluruh daerah di Indonesia. Seperti itulah kira-kira. Tapi kami lebih bermain untuk di B2B sebenarnya. Jadi kita jarang main untuk sampai ke end user, untuk benar-benar dari customer to customer kita sangat minim. Banyaknya kami tetap dari B2B. Untuk selama pandemi sih yang kami alami sejak awal pandemi di tahun 2020 bulan Maret itu, kami tidak mengalami loss yang sedemikian signifikannya seperti company lain yang mungkin di dunia tekstil atau di dunia garment gitu ya. Cuma untuk target-target yang telah kami susun untuk 1 tahun ke depan, almost semuanya ya miss juga sih dari target-targetnya. Jadi untuk target-targetnya sudah kita buat, kita harus revise lagi untuk targetnya, apa yang akan kita capai di tahun ini, apa yang harus kita jalankan di tahun ini. Jadi untuk selama pandemi sih kita juga belum bisa untuk berharap banyak ya, gitu kira-kira. Kalau untuk strategi bisnis yang tadi Ibu tanyakan, untuk strategi bisnis yang kami jalankan ya lebih ke kita lebih ke sistem sih. Jadi yang kita jalankan untuk running well ya kita harus membuat suatu sistem, entah itu sistem track and trace, sistem accounting, sistem booking, yang semuanya akan memudahkan seluruh pengguna dan seluruh klien kami, sehingga pada saat kami pandemi seperti ini kami mempunyai terobosan untuk mereka yang lebih mudah gitu. Contohnya mereka mau contactless untuk penerimaan barang atau pengambilan barang, kami bisa sediakan itu, dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sehingga seluruh customer kami pun merasa aman. Untuk kalian anak-anak muda semuanya yang mau membuka usaha apapun itu bentuknya, seperti mungkin minuman boba mungkin ya, sekarang kan lagi zaman tuh mau bikin kopi susu, kalian buatlah, kalian harus coba. Selama kalian mempunyai keyakinan kalian mau berusaha, pasti ada jalannya, percaya. Yang penting jangan memaksakan. Kalau memang modalnya cuma cukup untuk membuat itu menjadi suatu yang mikro, buat lagi menjadi suatu yang mikro. Kami pun berangkat dari perusahaan mikro, kami bukan langsung menjadi perusahaan yang besar.